Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia serta hidayahnya, sehingga kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Harapannya semoga seluruh amal ibadah kita Allah terima dan semoga kesalahan kita Allah maafkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan ummi hadirin sekalian, marilah kita selalu berusaha meningkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian takut akan siksaan Allah, sehingga berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, judul khutbah adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sebagaimana kita ketahui, sudah 7 bulan ini pandemi COVID-19 melanda Ibu Pertiwi dan belum ada tanda-tanda akan berlalu dari bumi Indonesia ini. Tentunya ini adalah membuat hati menjadi sedih dan juga ini adalah suatu musibah. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya para dokter dan tim kesehatan serta orang-orang yang telah wafat karena pandemi ini Allah catat kematiannya sebagai mati syahid, sehingga semoga Allah tempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu Allah jaga kesehatan kita dan kita semoga terhindar dari wabah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, serta kita semoga kelak berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab yaitu An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Habib Abdullah bin Habsyi Al-Haddad, disebutkan tentang dalil-dalil perintah kita untuk bersabar. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah 153, Quran surah An-Nahl 125, dan juga Quran surah At-Tur ayat 48. Di dalam Al-Baqarah 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah, bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Masih dalam kitab yang sama disebutkan bahwa seorang tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, berkata, dan perkataan ini juga saya dapatkan dalam Maktabah Syamilah, yaitu dalam kitab Syu'abul Iman, bahwa seorang tabi'in mengatakan, al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Dalam redaksi matan hadis yang lain disebutkan, al-imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Yang artinya iman itu tandanya itu ada 2. Yang pertama, bagian pertama adalah sabar, dan bagian yang kedua adalah syukur. Perkataan tabi'in ini senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau Rasul bersabda, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah sebagian daripada
tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad ada satu ungkapan begini. As-sabru thalathatu anwa'in. As-sabru anil musibah, was-sabru 'ala ta'at, was-sabru anil maksiyat. Yang kalau diartikan, sabar itu ada 3 macam tingkatan. Tingkatan terendah sabar dalam menghadapi musibah. Tingkatan yang middle tingkatan yang kedua adalah sabar untuk taat kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Dan sabar yang ketiga, tingkat tinggi adalah sabar untuk tidak berbuat dosa. Hal ini juga walaupun tidak secara eksplisit, tidak secara jelas dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasail Al-Imaniyah juga diterangkan juga oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tersebut, bahwa contoh daripada sabar yang pertama adalah sabar ketika tertimpa musibah. Artinya adalah agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, agar musibah yang menimpa kita segera Allah angkat, agar harapan-harapan yang tertunda dari kita agar segera Allah kabulkan, adalah kita harus berlaku sabar ketika kita tertimpa musibah, yaitu tidak boleh mengeluh, tidak boleh memberitahukan kepada semua orang akan musibah yang menimpa kita. Yang ada kita harus mengadukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, kita tidak boleh menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun iman yang keenam adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarihi minallah. Yaitu percaya kepada takdir Allah, baik buruknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab terjemahan dari Turki, kitab aslinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah Allah ada, masalah tiada. Orang yang sabar itu ketika tertimpa musibah, dia menganggap tidak ada masalah, karena Allah Subhanahu wa taala ada dalam dirinya. Dalam kitab tersebut diterangkan ada seorang sahabat yang bernama Imran. Entah disebut sahabat ini sahabat Nabi apa sahabatnya dia, nggak tahu. Ada seorang sahabat disebut dengan nama Imran. Dia mengalami penyakit muntaber selama 30 tahun. Sehingga dia bed rest, dia hanya di atas pembaringannya. Bahkan pembaringannya bukan dari kasur, tetapi dari pelepah kurma. Selama 13 tahun itu, dia dalam keadaan sakit, tidak pernah mengeluh sama sekali. Bahkan untuk buang air besarnya, ada lubang yang digali dari tempat tidurnya itu, sehingga tembus ke tanah, langsung ada pembuangannya. Selama 30 hari dia tidak pernah mengeluh, dan dia tidak pernah melupakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena akalnya masih sehat. Suatu ketika saudaranya yang bernama Atraf tahu bahwa Syekh Imran ini mengalami sakit yang parah. Lalu dia mengunjungi, ketika mengunjunginya dia langsung menangis terseduh-seduh. Lalu Syekh Imran mengatakan, "Mengapa kamu menangis wahai saudaraku?" Lalu dijawab, "Aku menangisi penyakit yang kau derita yang sekian tahun, tapi engkau tidak mengatakan kepada temanmu sehingga aku baru tahu saat ini." Maka ketika itu Imran ini mengatakan, "Jangan kau sedih wahai sahabatku, ketahuilah aku akan bercerita suatu cerita, tapi kamu jangan ceritakan ini kecuali setelah aku meninggal dunia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya malaikat telah mendatangiku dan malaikat mengucapkan salam kepadaku. Sehingga setelah itu hatiku menjadi amat sangat tenang
sehingga aku bisa menderita seperti ini, tapi hatiku tidak menderita, aku malah bahagia. Inilah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika orang dalam keadaan menderita tapi dia sabar, ada satu kenikmatan ruhaniyah yang tidak pernah didapatkan selama dia dalam keadaan sehat. Syaratnya tidak mengeluh ketika mendapatkan musibah. Itu sabar tingkat paling rendah sebenarnya. Yang kedua, as-sabru ala ta'at. Sabar untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Kaya dia taat, miskin dia taat. Karena ada tipikal orang yang apabila dia kaya dia rajin sedekah, tapi giliran miskin dia nyalahin takdir. Tapi juga ada kebalikannya. Ada orang yang ketika dalam keadaan masalah dia rajin ibadah, rajin sholatnya bahkan berjamaah di masjid di depan safnya. Tapi ketika masalahnya selesai, dia juga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Maka orang yang sabar tingkat kedua ini lebih susah daripada sabar yang pertama, yaitu istiqomah ay luzumu taatillah. Harusnya kita selalu taat kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, lalu ada sabar tingkat yang tertinggi, yaitu as-sabru anil maksiyat. Yaitu sabar untuk tidak terjerumus ke jurang kemaksiatan. Dalam ilmu psikologi disebut bahwa ada manusia punya kepribadian terbelah. Ada manusia punya kepribadian terbelah. Seringkali dia taat, tapi juga tidak sedikit dia juga berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ini yang sering disebut STMJ, sholat terus maksiat jalan. Oleh karenanya jamaah hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin agar kondisi wabah penyakit COVID-19 ini segera diangkat dari bumi pertiwi ini, kita harus melaksanakan 3 tingkat kesabaran tersebut. Kita tidak mengeluh, kita selalu taat kepada Allah, dan kita berusaha menjauhi maksiat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru sabar yang pertengahan. Sedangkan sabar yang kedua itu baru iman yang pertengahan, itu sabar. Sedangkan iman yang kedua itu dengan cara bersyukur. Masih dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasail Al-Imaniyah sebutkan, syukur itu pun ada 3 tingkatan juga. Yang pertama, syukur dikerjakan dengan lidah, ucapan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, atau mengucapkan puji-pujian yang lain, subhanallah, atau mengucapkan la ilaha illallah dan sebagainya. Dan juga syukur yang kedua adalah syukur dengan pekerjaan badan, yaitu melaksanakan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna syukra tantazimu an salasin an qaulin wa amalin wa ilmin. Karena sungguh syukur itu terdiri dari 3 bagian, yaitu dari ucapan, dari perbuatan, dan dari ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa seluruh anugerah dan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah syair disebutkan, alala ala illa ala illahi faman manna min mannin famin mannil ilahi. Ketahuilah bahwa tidak ada suatu kebaikan kecuali kebaikan itu datangnya dari Allah, dan barang siapa mendapatkan anugerah, maka sesungguhnya anugerah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Mari kita berusaha untuk melaksanakan sabar tingkat demi tingkat, dan kita rajin melaksanakan sholat. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera terangkat dari bumi pertiwi ini, dan kita semuanya selamat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Allahumma